Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Bapak-Ibu sekalian, tema pajak itu adalah tema yang sangat hot, panas. Baik yang berbicara ataupun yang mendengarkannya. Kalau antum mau tahu betapa hotnya tema pajak bagi pembicara, silahkan cari indikator teroris, radikalisme. Indikatornya adalah tidak patuh pajak. Memang tema pajak ini seringkali dibicarakan secara sepihak dan searah. Dibicarakan dari arah wajib pajak. Jarang dibicarakan dari arah pemungut pajak. Seringkali saya ditanya, apa hukumnya bayar pajak? Apa hukumnya negara mengut pajak? Apa hukumnya pengusaha terlibat dalam proses pemungutan pajak karena penjual, pengusaha itu adalah partnernya pemerintah dalam memungut pajak. Saya belum pernah mendengar pertanyaan sejauh pengalaman saya. Pertanyaan yang mengatakan apa hukumnya pemutihan pajak? Negara memberlakukan pemutihan pajak, penghapusan pajak. Negara melakukan diskon pajak atau bahkan negara membebaskan kriteria tertentu dari masyarakat atau kegiatan usaha atau produk yang semula wajib pajak kemudian dihapuskan. Tentu ketika kita bicara pajak seharusnya berbicara secara balance, adil dong. Kalau kita ditanya tentang apa hukumnya bayar pajak, seharusnya di sebelahnya ada pertanyaan apa hukumnya negara membebaskan rakyat dari pajak. Agar tema pajak tidak menjadi tema yang bersifat eksploitatif, di mana para ustadz, para penceramah digiring untuk mensupport pemungutan pajak, tetapi tidak digiring untuk mensupport pemerintah membebaskan rakyat dari pajak. Akhirnya tema ini tidak balance. Makanya saya ingin keluar dari tema ini secara mutlak. Saya tidak ingin bicara tentang hukum syariat. Karena waktu penetapan pajak tidak menggunakan Al-Quran ataupun hadis. Pakainya apa, Pak? Pasal, undang-undang. Maka kenapa ketika kita bicara pajak ditanya dalil, ditanya ayat, hadis, ditanya tentang hukum syariat? Seharusnya tema pajak sudahlah cukup dibahas secara undang-undang saja. Karena kalau ditanya secara harusnya dua arah. Rakyat bayar pajak, negara membebaskan pajak. Karena pertanyaannya sama. Wajibkah negara memungut pajak? Agar pertanyaan balance. Wajibkah rakyat membayar pajak? Maka pertanyaan yang sebanding, wajibkah negara memungut pajak? Itu pertanyaan yang sebanding. Kalau pertanyaannya dirubah, bolehkah rakyat bayar pajak? Itu pertanyaannya sebandingnya, bolehkah negara memungut pajak? Itu baru. Dan kalau pertanyaan tidak balance, wajibkah rakyat bayar pajak dan bolehkah negara memungut pajak? Itu tidak apple to apple. Maka saya tidak ingin bicara dari sisi syariatnya. Karena tema ini dibahas secara tidak adil.
Ketika mengut pajak, pesan yang disampaikan, tolong Ustaz sampaikan bahwa rakyat harus patuh pajak, wajib pajak. Padahal undang-undangnya negara harus mensejahterakan rakyat. Salah satu kiat mensejahterakan adalah ya diringankan pajaknya, bukan terus dinaikkan. Ini tema ini dengan cara seperti itu kita bisa balance dong. Karena sudah menjadi rahasia umum kerusakan-kerusakan, kekacauan, korupsi dan lain sebagainya, penyalahgunaan dalam pajak. Sehingga kalau kita ingin koreksi, koreksi ya total, jangan parsial, jangan wajib pajak terus yang dikoreksi, tetapi tidak ada pembenahan koreksi di sektor di bagian pemungut pajak, mumpung masa kampanye, Pak. Ini sudah menjadi muatan kampanye salah satu paslon bahwa pajak akan dipisahkan dari Departemen Keuangan. Kenapa? Ya, karena spiritnya adalah tadi, Pak, adanya perubahan. Nah, perubahan paradigma dari selama ini berpikirnya wajibkah rakyat membayar pajak, maka perubahannya wajibkah negara memungut pajak. Itu balance. Ya, kalau temanya adalah itu, maka kita akui bahwa itu pembahasannya balance, berimbang antara pemungut dan yang dipungut. Kalau kita membahas pajak berbasis kesadaran itu adalah jargon yang selama ini dikembangkan. Sadar pajak, berani jujur, hebat. Ini jangan seperti pisau yang bermata satu, Pak. Ungkap saja, hebat. Adakah transparansi dalam pengelolaan pajak sehingga kata ungkap saja itu berlaku dari dua arah? Buka saja dua arah. Demikian pula ketika kita berbicara tentang berani jujur, hebat. Itu harusnya jujur dari semua arah dong. Ini agar tema kita balance, Pak. Namun memang tema ini memang sedang tidak sehat, Pak, ya. Tema ini dibahas secara tidak sehat. Jujur, ungkap itu dari bawah ke atas, masyarakat harus jujur, harus mengungkap, tapi pengelolaan pajak belum transparan. Masyarakat belum bisa mendapat akses kemana saja dana pajak ini digunakan. Maka lebih baik saya tidak usah ikut. Sampai nanti ini dibahas secara proporsional dari semua arah. Nah, saya ingin bicara dari sisi antum saja. Dari sisi antum sebagai pelaku usaha yang berkewajiban dalam tanda kutip bayar pajak. Namanya juga tadi sudah bolak-balik disebut NPWP, nomor pokok wajib pajak. Baik. Suatu tindakan, Pak, dikatakan wajib, itu bisa jadi wajib secara hukum asal syariat agama seperti sholat, puasa, haji, syahadat, menafkahi keluarga, itu hukumnya wajib. Wajib yang kedua adalah wajib karena dalam konteks emergensi. Kalau Anda sakit nih, kalau tidak berobat mati. Kalau Anda berjalan di jalan, ada truk blong remnya, Anda wajib loncat ke sungai. Kalau tetap berjalan di tempat, Anda ditabrak. Dalilnya apa, Ustadz? Pertanyaan kan gitu. Dalilnya apa saya harus nyebur ke sungai? Ya nekat aja. Nekat aja di situ. Apa yang akan terjadi? Segera kita sholatkan. Ya kan, Pak? Kalau Anda tetap berdiri di tempat, sedangkan sudah truk blong, sopirnya pun sudah den, Anda tidak loncat ke sungai, loncat ke parit, maka kita akan segera siap kain kafan.
Semua orang yang berkata akan bersepakat bahwa Anda wajib loncat. Demi apa? Demi selamat. Kalau sampai Anda enggak, aku enggak ada dalilnya loncat, apa wajib-wajib kok enggak ada dalil. Semua orang berkata Anda sudah enggak waras. Anda sudah tidak waras. Kenapa? Ya jelas hasilnya mati. Itu jelas. Ketika kita berhadapan dengan kondisi semacam itu, maka muncul hukum wajib menyelamatkan diri. Ini hukum wajib. Hukum wajib ketiga, ketika kita berhadapan dengan kondisi yang sama dilematis, Pak. Kondisi yang dilematis. Ketika kita harus memilih juga antara menyelamatkan jarum atau kapak. Kita dalam kondisi disuruh memilih. Dalam kondisi harus memilih, bukan harus disuruh. Harus memilih. Mengeluarkan, berkorban dengan yang sedikit. Kalau tadi kan sama-sama celaka, Pak. Nyebur got, nyebur sungai itu sakit, Pak. Nggak enak itu. Tapi demi sesuatu yang menghindarkan sesuatu yang lebih berat, ditabrak truk, sama-sama nggak enaknya itu. Siapa bilang nyebur got itu enak? Tapi ini Pak, ada kondisi di mana kita harus mengorbankan sesuatu yang kecil demi mendapatkan sesuatu yang besar. Contohnya, kita punya anak Pak. Kalau anaknya mau jadi anak pinter, bapaknya harus keluar duit, nyekolahkan kan gitu Pak. Mendidik anak itu keluar biaya, keluar effort, tenaga, pikiran, dan macam-macam. Bagi orang yang malas, kalau sudah dapat duit, kita kerja pontang-panting berangkat pagi pulang malam, anak bangun tidur minta duit untuk bayar SPP, ditagih setiap bulan oleh sekolah. Dan tidak usah sekolah nak, kau di rumah aja, makan enak sama bapak di rumah, main. Ujung-ujungnya ketika dewasa anaknya bodoh. Orang yang cerdas, orang yang berakal sehat berkata, saya akan biayai anak saya berapapun selama masih mampu, tapi itu jelas rugi Pak. Ada pengorbanan, mengorbankan. Tapi kita akan dapat sesuatu yang lebih besar. Anak kita menjadi anak soleh, jadi anak yang pintar, mandiri. Akhirnya semua orang yang berakal sehat memilih yang kedua ini Pak. Investasi bahasa antum. Investasi anak dididik, dibiayai agar anak bisa mandiri, dewasa, anak bisa menjadi anak yang soleh. Semua kita akan sepakat yang berakal sehat pasti akan memilih opsi kedua. Berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ini juga hukumnya wajib Pak, mendidik anak, menafkahi anak. Itu wajib hukumnya. Kita tidak dalam konteks yang kedua tadi memilih kerugian yang lebih kecil. Dan juga bukan dalam konteks, walaupun masih ada masuk dalam konteks syariatnya, wajib menafkahi syariat secara, tapi tentu nilainya tidak sama dengan wajibnya sholat, tidak sama dengan wajibnya puasa, tidak sama dengan wajibnya zakat. Karena menjadikan anak soleh dia harus sekolah, Pak. Nah, harus sekolah kan. Bisa ya sudah kamu mondok saja, informal, dididik sendiri di rumah, homeschooling, atau yang sejenis. Nah, ini tiga kondisi di mana kita semua berkata wajib dan wajib dan wajib. Nah, kalau kita berbicara tentang pajak, tentu tidak sama dengan yang pertama kondisinya. Tidak sama dengan kewajiban sholat, tidak sama dengan kewajiban puasa, tidak sama dengan kewajiban zakat, berhaji. Ya, kita sepakat di sini, Pak. Tapi satu dari dua. Daripada usaha saya ditutup, atau daripada saya dikenai denda,
atau mungkin di penjara, saya bayar. Ya kan gitu, Pak. Logika antum kan selama ini kayak gitu semua. Yang bayar pajak ini angkat tangan. Ada yang logikanya seperti yang pertama, seperti halnya bayar zakat, sholat, haji, puasa, ada? Ana yakin semua antum logikanya, cara berpikirnya, kenapa harus bayar pajak? Kenapa sadar pajak? Yang kedua, kalau ndak bayar, ditutup. Akhirnya apa? Ya daripada ditutup, bayar. Seperti halnya tadi, daripada kecemplung, daripada ditabrak truk, lebih baik kecemplung, bisa pulang mandi bersih. Walaupun nyeselnya itu di sini, Pak. Nyeselnya itu di sini, ya Allah kecemplung. God parit cerita, saya kemari sambil, aduh, kasihan sakit. Oh, itu pada mungkin masih terkilir lagi kakinya, belum lagi yang luka. Tapi itu pilihan, Pak. Karena memang sistemnya seperti itu. Disinilah muncul pertanyaan yang balance tadi saya katakan. Wajibkah negara memungut pajak? Negara akan berkata, lah kalau tidak memungut pajak, negaranya akan bangkrut. Di sini balance kita, Pak. Karena negaranya itu pun akhirnya berkata demikian. Lah kalau tidak dipungut pajak, Ustaz, bagaimana menggaji ASN? Bagaimana melakukan pembangunan? Sepakat tepat di sini, Pak? Ada kita yang berbeda baik dari cara berpikir pemerintah yang mungut ataupun dari cara berpikir antum sebagai NPWP wajib pajak, pemilik NPWP. Kan pendekatannya gitu semua. Tapi kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar bahwa langit, bumi, udara, air ya, wajib digunakan untuk kesejahteraan, mensejahterakan rakyat. Maka disinilah ada ruang diskusi. Ada ruang untuk kita membuat satu kebijakan, satu terobosan agar pajak tidak terus naik, agar tidak terus muncul pajak progresif, ada lagi pasal baru, ada lagi barang yang wajib dipajaki. Maka di sini kita ruang negosiasi. Inilah aspirasi yang harus kita sampaikan kepada pemerintah, kepada regulator. Bagaimana mengoptimalkan udara, air, bumi di negara kita untuk bisa mengcover kebutuhan pemerintah sehingga tidak terus mengandalkan pajak, tetapi pemerintah bisa mandiri tanpa harus memungut pajak dari masyarakat. Ini ruang. Dibutuhkan keinginan politik, dibutuhkan orang-orang yang kreatif, inovatif dari para pemimpin kita, para regulator kita untuk bisa apa? Untuk bisa meminimais ruang pajak, pungutan pajak dari masyarakat. Nah, di saat yang sama, ya, tadi pagi kita sudah diskusi di ruang makan, diskusi informal, bahwa pajak itu basisnya adalah laporan personal. Ketika kita melaporkan kekayaan, melaporkan aktivitas ekonomi kita, kegiatan yang bersifat komersial, maka atas laporan itulah muncul kewajiban pajak. Dan ini ya pisau bermata dua. Bagi yang jujur nih, apa adanya, dia terima 100, dicatat 100, dilaporkan 100, maka muncul pajaknya. Kalau 2,5% ya 2,5%. Kalau 5% ya keluar 5%. Ini pertama. Kedua, ada
Di sini ruang manipulasi. Para konsultan pajak jagonya itu. Bahkan notaris pun gitu, nanya kepada penjual dan pembeli, mau dilaporkan berapa Pak? Kan gitu. Notaris ini mau saya catat berapa Pak? Transaksi benernya 2 miliar, NJOP-nya cuma 700. Pak, ini mau dilaporkan berapa? Di atas NJOP sedikit saja Pak. 750 ya? Ya sudah. Oh, enggak lolos Pak. Dinaikkan jadi 800. Ya udah, akhirnya terlapor 800. Pajaknya 2,5% dari 800, bukan dari transaksi real. Ini sudah menjadi dongeng harian, Pak. Para petugas pajak sampai dari yang paling atas sampai bawah insya Allah ngerti itu. Bahwa praktek di lapangan seperti itu. Kenapa? Karena jujur ini menjadi tantangan kedua belah pihak. Sekali lagi saya ulang, jujur itu adalah pantangan dari kedua belah pihak. Wajib pajak takut jujur, pengelolaan pajak juga belum berani jujur. Akhirnya, kata berani jujur hebat itu memang tajam ke atas dan tajam ke bawah. Sudah menjadi rahasia umum untuk sama-sama tidak jujur. Ini realitanya. Nah, kalau ditanya hukum nih, kalau ditanya hukum, Pak, sekarang nih kata kuncinya, cluenya jujur. Pengelola pajak yang tidak jujur halal atau haram, Pak? Masa tidak berani jawab, Pak? Pengelola pajak yang tidak jujur itu halal atau haram? Halal, Pak ya? Pak Dwi, halal atau Pak? Pengelola pajak yang tidak jujur itu, ya tidak jujur. Jawabannya sederhana, Pak. Kalau berkata tentang jujur saja kita takut, ya sama, itu kondisi yang hari ini terjadi pada wajib pajak. Takut untuk jujur. Sehingga realita inilah yang hari ini ada di tengah kita. Ada di tengah kita. Nah, saya ingin bacaan untuk lebih detail. Lawannya jujur apa, Pak? Lawannya jujur itu dusta. Ya. Kalau bagi saya lawannya jujur itu banyak. Lawannya jujur itu banyak musuhnya, Pak, betul. Jadi orang tidak jujur itu bisa jadi karena lupa. Nggak jujur tuh. Ya itu lagi. Ada lagi yang sudah mudah lupa, Pak ya. Ada faktor bohong, manipulatif, itu lawannya jujur. Lawannya jujur itu bisa jadi karena lupa. Lawannya jujur itu bisa jadi karena tidak tertib pembukuannya. Lawannya jujur bisa jadi faktor tidak bisa pembukuan. Bukan tidak tertib. Orang bisa tapi tidak tertib. Tapi ada orang yang tidak bisa pembukuan, nggak dicatat, Pak. Seperti yang terjadi di pasar tradisional. Itu mereka tidak bohong, Pak. Kalau antum datang ke pedagang pasar tradisional, kalian pendusta semua, pembohong semua. Kenapa? Karena transaksinya tidak pernah dilaporkan dengan detail. Tidak, Pak, saya tidak berbohong. Tapi tidak bisa. Gimana caranya, Pak? Saya harus melayani yang nimbang, yang nakar. Saya harus catat. Saya tidak punya buku catatan, Pak. Transaksi berapa, Pak? Kilo bayar, masukin kaleng.
Yang setengah kilo bayar, masukin kaleng. Yang sana 2 kilo masukin kaleng duitnya. Ini duitnya apa saja? Ya pokoknya hari ini saya dapat uang 1 juta. Jadi apa saja transaksinya? Nggak ngerti. Pokoknya besok ketika harus belanja, dicek. Stok bawang habis, stok cabai habis, belanja itu. Nggak berpikir. Itu bukannya bohong, Pak. Itu tidak rapi, bisa karena tidak bisa pembukuan, bisa karena ya memang tidak pengen pembukuan, Pak. Kalau pedagang kelontong harus pembukuan, tidak jadi jualan, Pak. Pelanggannya pergi semua. Bentar saya tulis, saya catat. Namanya siapa, Bu? Pembelinya tidak jadi beli, Pak. Nah, ini semuanya tidak bisa laporan pajak. Kalau dipungut pajaknya, ya akhirnya saya dapatnya uang di saku. Terus Pak, saya kasih Pak laporan ini, bayar pajaknya. Tapi transaksinya berapa? Tidak ngerti, Pak. Nah, semua ini terjadi di lapangan. Kita tinggal milih, jadi orang yang tertib, jujur, rapi, atau jadi orang yang tidak tertib pembukuannya, tidak rapi pembukuannya, akhirnya yang dilaporkan ya seadanya. Itu model-model pedagang. Saya tidak nganjurkan, Pak. Saya hanya menceritakan apa yang ada di lapangan. Yang model ketiga, ada orang yang transaksi seperti semua kita. Ketika beli bakso tidak pernah bayar pajak pembelian. Beli buah di pinggir jalan tidak pernah bayar pajak pembelian. Bukan karena tidak ingin bayar pajak, Pak. Ya karena penjualnya pun tidak mau nyatet. Kalau kita beli buah di supermarket, dicatat. Bukan berarti saya tidak mau bayar pajak. Karena memang lawan transaksinya juga tidak menggunakan administrasi. Tapi ketika lawan transaksi saya yang tertib administrasi, saya juga bayar, kena PPN saya tetap bayar, kayak gitu. Itu adalah pilihan. Haruskah kita beli di supermarket? Tidak. Kita boleh beli di pinggir jalan. Walaupun akhirnya kita tahu bahwa di sana tidak kena pajak, tidak ada pajak pembelian dan penjualan. Inilah opsi-opsi yang bisa dipilih dalam hal membayar pajak. Masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya tidak usah tanya ustaz, karena itu bukan ranah hukum halal dan haram. Itu ranahnya konsultan pajak. Jadi itu pembahasan pajak, Pak. Kalau suatu saat nanti kita diajak diskusi oleh negara DPR, ditanya tentang wajibkah negara memungut pajak, saat itu saya akan buka-bukaan untuk mengatakan wajibkah rakyat bayar pajak. Agar tema ini balance, apple to apple. Ya, kira-kira itu dari saya. Semoga bisa membuka wawasan tentang tema pajak ini sebagaimana yang seharusnya kita jalani di hari ini. Saya berbicara sesuai dengan realita per hari ini seperti itu kondisinya. Allah.